sangat menyedihkan bahwa milik perhutani dan ada kantor perhutani dan ladang hutan jadi ladang dan seolah-olah nggak ada yang prihatin. Padahal lihatlah, nggak tahu nih, saya 4 tahun di Wonogiri, hutan yang tadinya subur menjadi peladang. Lapor Pak, ini demand paru-paru kita ini. Gitu nih saudara-saudara, kita sedang menuju ke Timang ya suster ya. Yeah. Kita mau merayakan Ekaristi, agak maju 1 jam menjadi jam 7 karena nanti kita akan merayakan sakramen pernikahan orang Wonogiri, orang Sidoarjo, tetapi nikahnya di Purbayan. Jadi nikahnya jam 10 karena mereka pernikahan di sana kan antri sehingga nggak boleh terlambat. Maka nikah Ekaristi yang di Timang kita ajukan 1 jam. Bentar. Nih kita masih hutan Ketu, alas Ketu. Timang kapelnya Kapel Roh Kudus. Mudah-mudahan yang datang banyak, kalau tidak ya nggak apa-apa. Wong ini salus animarum semboyan pastoralnya itu keselamatan jiwa-jiwa. Jadi seberapapun jiwa itu harus dilayani dan diselamatkan. Nah kita jalannya agak turun, kemudian akan melewati Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo yang di Wonogiri itu kan hulunya jadi masih kecil, tapi sekecil apapun tapi besar ini ya. Tuh depan ini adalah kering loh, justru bukan kering ring, tapi biasanya kan berlimpah karena bendungan Colo, tapi ini enggak ya. Itu enggak banyak air ya. Ini kita menuju 20 tahun lalu belum ada jembatan sehingga orang Timang, orang Mento kalau mau ke Wonogiri 2 pilihan. Memutar 19 kilo untuk sampai ke kota atau naik getek. Naik getek itu apa sih? Perahu-perahu kecil untuk menyeberang kali, perahu yang terbuat dari bambu. Belum lama, baru 20 tahun yang lalu. Lalu daerah ini mulai terbuka dan karena ada jembatan dan ada pabrik dan seterusnya. Nah seperti biasa selalu ada yang, bukan selalu, tapi ada yang menemani karena suster ini juga dapat undangan untuk ke Purbayan. Halo Suster Vero. Halo Romo. Ya, Suster Desi. Halo Romo. Ya, mana Suster Isyana? Ini. Ya, kita berempat. Ya, akan misa di Timang dan kemudian kita lanjutkan langsung ke Purbayan. Ini gereja Timang sudah hampir sampai. Yang datang. Nih kapelnya nih. Nah. Oh iya. Ini Prodiakon sudah siap. Kita persiapan Ekaristi. Ini adalah pelataran gereja dan itu umatnya. Dan ini petugas liturginya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara, dalam Injil itu Yesus mau dijegal dengan pertanyaan yang bagi mereka sudah sangat umum dan sangat hafal. Pertanyaannya pada Yesus adalah, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?"
Hukum terbesar, hukum utama dalam hukum Taurat. Setiap orang Israel apal, tahu. Sejak mereka akil balik sudah diajar harus apal. Syahadat itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tenagamu, dengan segenap itu jiwamu gitu kan. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Titik. Apal. Ini sudah baik bahwa apal. Maka ini tahapan mencinta menurut aku dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Oh ternyata mengasihi itu kepada Allah, kepada sesama dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap tenaga. Tetapi orang Yahudi dipenuhi dengan egonya, dipenuhi dengan kepentingan sendiri, dipenuhi dengan penghakiman terhadap orang lain. Rumangsa menjadi bangsa yang terpilih, rumangsa menjadi bangsa milik Allah. Dan orang lain adalah kafir, cilaka toh. Iki wong Yahudi. Orang lain dinilai kafir dan tidak layak, untuk senggolan pun tidak layak. Itulah kenapa orang Yahudi kalau mau pergi dan melewati kampung Samaria daripada nerabas, wong mubeng walaupun adoh najis. Itu terjadi dalam hidup bangsa Yahudi waktu itu. Nah, Yesus memberi penerangan tahap demi tahap. Pertama, mereka apal. Kedua, masih pertama, dan mengasihi sesama berarti saudara kandung, sekampung, seagama. Agama kan ono aliran-alirane, sealiran agama, separtai politik, sepemilihan presiden. Nek saiki ngono kuwi nggih to. Mula nek bagi-bagi iki dhewe arep milih apa kira-kira? Oh, mboten milih, mboten kancane kula. Ya mangke rasa dibagi sing nggo iki wae. Itu terjadi sampai hari ini. Ya, tentang kepercayaan, tentang iman. Wong arep nitipke bantuan kowe pesen ning aja nggo ABCD. Dan itu sering kali terjadi. Mungkin panjenengan orang mengalami karena timbang ini kampung Pancasila. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sampai di situ tahap awal cinta orang-orang Yahudi. Apal ning nggo dhewe. Kedua, kemudian Tuhan menyadarkan ketika ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu yang dibenci oleh orang Yahudi. Lah kok Gusti Yesus cerita tentang wong dirampok. Ada seorang Yahudi turun dari Yeriko, dirampok di tengah jalan. Ono imam lewat itu ora weruh. Ono orang Levi ini Dewan wilayah ini lewat malah minggir ning jalan liyane. Njur dilalai kok ana wong asing teko, wong Samaria sing lagi keliling dodolan, nggo kuldi, nggo keledai. Aku kaget kedeli apa keledai mo ya. Keledai ya ta. Keledai terus weruh, cancut, nulung. Nulung ki ora main-main, menaikkan ke kuldinya sendiri, ke keledainya sendiri, bukan keledai untuk barang. Dia sendiri ngalah nuntun. Karo ngeceki mbok menawa. Kemudian bayari, kemudian janji engko nek aku mrene meneh nek isih ana tombokan tak tomboki. Oh, kurang apa. Terus Gusti Yesus dangu bertanya, kuwi mau kepepadane sing wong kebegal kuwi mau sapa? Lah cetha to. Wong Yahudi tetap kudu jawab wong Samaria. Memalukan sekali. Dibuka hatinya, tahap kedua cinta. Allah membuka hati bahwa ternyata sesama itu bukan soal golongan, agama, aliran kepercayaan, partai, terus pilihan presiden sapa ora. Ning ya kuwi sing pancen butuhke, sing pancen butuh diperhatikan dan diupeni. Nah, yang ketiga ada lagi. Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Jadi tahap ketiga itu luwih total. Mergo ukurane kuwi nek aku tresno kalau saya mencintai sesama, ukurannya sebagaimana Tuhan telah mencintai aku. Loh, Tuhan mencintai aku seperti apa? Tanpa pamrih. Tuhan mencintai aku seperti apa? Tanpa syarat.
kita masih berdosa, ketika kita masih durhaka, Allah rela mengorbankan hidupnya untuk membayar dosa kita. Kui lirik. Nah ternyata kita digiring pada kasih yang as I love you, sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Maka ukuran cintaku pada sesama, pada keluarga, pada pasangan hidup, pada panggilanku adalah kaya ngopo Gusti tresnani marang aku. Keren toh? Keren, mempesona, ning butuh upaya saumuring urip. Amin. Baik saudara-saudara, kita nyanyi lagu nasional karena Sumpah Pemuda. Kita berdiri, maju tak gentar. Gayane organisasi menake kacamata. Ora iso kok. Dadedet dadarat didut. Lho gampang banget toh? Majulah, majulah menang ya. Maju tak gentar. Mari terus menjadi nasionalis.